Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, pastikan saudara subscribe channel ini terlebih dahulu, dan bila saudara memiliki permohonan doa, saudara bisa mengisi di kolom komentar yang sudah tersedia. Saudaraku, ayat renungan kita pada pagi ini tertulis dalam 2 Korintus 9, ayat 6-8. Demikian firman Tuhan. Ingatlah ini, siapa menabur sedikit, ia akan menuai sedikit juga, dan siapa menabur dengan limpah, ia akan menuai dengan limpah juga. Setiap orang harus memberikan apa yang telah diputuskan di hatinya, bukan dengan sedih atau karena terpaksa, sebab Allah menyukai orang yang memberi dengan sukacita. Allah mampu membuat segala kasih karunia melimpah kepadamu, supaya kamu selalu puas dengan segala sesuatu, dan memiliki berlebihan untuk setiap kebaikan. Saudaraku, dalam hidup ini, seringkali kita dihadapkan pada pilihan untuk menabur sesuatu. Tindakan-tindakan kita, perkataan, dan perbuatan, semuanya seperti biji-biji yang kita taburkan ke dalam ladang kehidupan kita. Apa yang kita taburkan akan menentukan apa yang akan kita tuai. Alkitab mengajarkan kepada kita untuk menabur dengan bijaksana, sebab apa yang kita taburkan, itulah yang akan kita tuai. Berikut ini beberapa hal yang harus kita perhatikan saat hendak menikmati apa yang kita tabur. Yang pertama, menabur dengan limpah. Allah menginginkan kita untuk menjadi orang yang dermawan dalam memberikan kasih, pertolongan, dan berkat kepada sesama. Ketika kita menabur dengan limpah, artinya kita memberikan dengan penuh sukacita, tanpa pamrih, dan dengan tulus dari hati yang penuh dengan kasih. Ketika kita berbuat demikian, Allah berjanji untuk membuat segala kasih karunia-Nya melimpah kepadamu. Kasih dan berkat yang kamu berikan kepada orang lain, akan kembali kepada kamu dengan berlipat ganda. Kebahagiaan dan kepuasan hati akan mengisi hidupmu. Yang kedua, menabur dengan sedikit. Sementara itu, ada orang yang menabur dengan sedikit. Mereka mungkin takut kehilangan, atau merasa bahwa apa yang mereka miliki tidak cukup untuk dibagi dengan orang lain. Mereka mungkin memberi dengan rasa terpaksa, atau mengeluh karena merasa kehilangan sesuatu. Namun, Alkitab mengajarkan kita untuk memberi dengan sukacita, bukan karena paksaan atau keluhan. Saudaraku, bayangkanlah ada dua petani yang memiliki ladang yang subur. Petani pertama, Arya, adalah seorang petani yang dermawan dan penuh sukacita. Setiap hari, dia memberikan sebagian dari hasil panennya kepada sesama petani yang membutuhkan. Dia juga membantu merawat ladang orang lain, dan mengajari mereka cara menanam dengan benar. Arya menabur dengan limpah kasih, dan kebaikan kepada orang lain. Sementara itu, petani kedua, Budi, adalah seorang yang pelit dan takut kehilangan. Meskipun ladangnya melimpah dengan hasil panen, Budi jarang memberi kepada sesama petani. Ketika ada yang meminta pertolongan, dia memberi dengan enggan dan merasa kehilangan. Budi menabur dengan sedikit kasih dan berkat. Renungkanlah kisah ini dalam kehidupan kita.
Kita juga memiliki ladang kehidupan yang bisa kita taburi dengan kasih, kebaikan, dan berkat kepada orang lain. Jika kita menabur dengan limpah, dengan sukacita dan tulus hati, Allah akan melimpahkan berkat dan kepuasan kepada kita. Namun, jika kita menabur dengan sedikit, dengan rasa terpaksa dan kekurangan, kita juga akan menuai dengan sedikit dan merasa kekurangan. Saudaraku, dalam hidup ini, sebagai orang percaya, kita diajak untuk menabur dengan limpah kasih dan berkat kepada sesama dengan sukacita. Apa yang kita taburkan akan menentukan apa yang akan kita tuai. Jika kita menabur dengan sukacita dan tulus hati, Allah akan melimpahkan berkat dan kepuasan dalam hidup kita. Marilah kita menjadi dermawan dan sukacita dalam memberikan kasih kepada sesama, sehingga kita dapat menikmati apa yang telah kita taburkan, dan hidup dalam kebahagiaan di hadapan Tuhan. Saudaraku, marilah kita menjadi orang yang dermawan dan sukacita dalam memberikan kasih kepada sesama. Dengan begitu, kita akan menikmati hasil yang melimpah, dan hidup yang penuh dengan kebahagiaan dan kepuasan. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua, dimanapun kita berada. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan, dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Bapa, kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.